lagi bersama saya Fitri Andini, mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI 4A. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nurholis MPDI, yaitu artikel perencanaan pembelajaran dengan judul Pengintegrasian metode active learning di tingkat madrasah sanawiyah. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk memperoleh informasi penting yang belum pernah diterima oleh peserta didik. Pendidikan yang akan guru sampaikan kepada peserta didik harus dipersiapkan dengan baik dan maksimal. Setiap kegiatan yang mempunyai arah dan tujuan memerlukan suatu perencanaan yang tepat. Tanpa didahului perencanaan yang tepat, kegiatan tidak akan tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Albert Watterson, perencanaan adalah usaha pemikiran yang teratur guna memilih alternatif-alternatif yang tersedia yang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Pemilihan metode juga harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, metode pembelajaran adalah cara atau jalan yang ditempuh seorang guru untuk menyampaikan materinya kepada peserta didik agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini mendorong agar seorang guru bisa memilih metodenya dengan tepat supaya materi pembelajarannya dapat diserap dengan baik oleh peserta didik. Banyak sekali metode pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam kegiatan mengajar. Misalnya ada metode ceramah, ada metode diskusi, ada metode latihan, dan metode demonstrasi. Nah, untuk metode ceramah adalah metode yang disampaikan secara lisan oleh guru kepada peserta didik atas bahan pembelajaran dengan cara penyampaian pesan melalui satu arah, yaitu dengan lewat suara dan diterima oleh alat indera telinga untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran dalam jumlah yang relatif besar. Kemudian, metode diskusi adalah percakapan yang telah direncanakan atau dipersiapkan dalam 3 orang atau lebih tentang topik tertentu yang di dalamnya terdapat seorang pemimpin dalam metode diskusi tersebut. Nah, untuk metode demonstrasi adalah mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Dan yang terakhir yaitu metode latihan. Metode latihan adalah metode yang menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu sarana memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. Untuk meningkatkan keaktifan dalam kegiatan belajar, khususnya di tingkat madrasah sanawiyah, perlu adanya pengintegrasian dari metode-metode tersebut. Nah, di sini integrasi adalah upaya penyatuan proses pengubahan sikap tingkah laku seseorang atau sekelompok dalam mendewasakan manusia melalui pembelajaran. Nah, untuk peserta didik yang ada di tingkat madrasah sanawiyah merupakan peserta didik yang sedang berada dalam proses pendewasaan, karena yang tadinya berada di tingkat dasar kemudian naik menjadi tingkat pertama, yaitu di madrasah sanawiyah. Active learning atau belajar aktif merupakan cara belajar yang mengoptimalkan keaktifan siswa. Metode active learning merupakan salah satu cara guru mengajar dengan tujuan agar siswa mampu belajar aktif, kreatif, dan menyenangkan. Menurut Sadirman, keaktifan adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berpikir sebagai suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan.
Pengintegrasian metode active learning dapat diterapkan di tingkat madrasah sanawiyah. Penggabungan antara metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, dan metode latihan akan membuat pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Untuk metode ceramah, guru bisa menggunakannya di pertama, yaitu untuk menyampaikan materinya kepada peserta didik dan digabungkan atau dipadukan dengan metode demonstrasi. Untuk menilai kreativitas siswanya, guru bisa menggunakan metode diskusi, yaitu untuk melatih memperdalam pengetahuan yang telah dikuasai oleh peserta didik, kemudian juga untuk melatih peserta didik agar mengidentifikasi dan memecahkan masalah serta mengambil keputusan. Sebagai hasil dari pembelajaran tersebut, guru bisa menggunakan metode latihan atau biasa juga disebut dengan training, yaitu menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu agar meningkatkan ketepatan dan kecepatan pelaksanaan dari pembelajaran yang didapat. Dengan adanya pengintegrasian dari metode-metode tersebut, maka muncullah metode active learning. Dengan demikian, peserta didik akan menjadi lebih aktif dan lebih berperan dalam kegiatan belajar sehingga pembelajaran pun mudah dimengerti dan tujuan pembelajaran bisa dicapai. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.